Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam program Tahsinul Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan metode Asy-Syafi'i. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan atau cara mengucapkan huruf-huruf yang sering tertukar atau sering kita sebut dengan huruf-huruf mutasyabbih atau huruf-huruf yang memiliki kemiripan dari segi bentuk maupun dari segi ucapan. Nah, pada pelajaran kali ini adalah pelajaran ke-7 di halaman 30 adalah pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan ya. Nanti akan terjadi banyak sekali kesalahan ketika mengucapkan huruf-huruf yang sukun, ya insyaallah pada materi ini yaitu mengenal sukun dan tanda mati. Ya, meskipun poin pembelajarannya di sini adalah tentang huruf-huruf qalqalah. Jadi, yang harus kita perhatikan pada pembahasan ini adalah pertama, ya pembahasannya adalah huruf-huruf qalqalah. Ya. Kemudian yang kedua adalah huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah. Yang akan saya jelaskan adalah di mana banyak kaum muslimin mengucapkan huruf-huruf yang bukan qalqalah kemudian dipantulkan. Itu yang pertama, yang sering kesalahan yang terjadi. Kedua, seringnya terjadi hentakan, ya, terjadi istilahnya suara yang kuat, ya, terhentak seolah-olah semua huruf yang sukun ini memiliki sifat syiddah. Ya, ingat syiddah itu adalah terhentinya suara ketika mengucapkan huruf-huruf ketika disukunkan. Kenapa pembahasan ini sangat penting? Karena ya, huruf-huruf bisa diketahui tempat keluarnya adalah salah satunya dengan disukunkan. Sehingga ketika huruf tersebut disukunkan, maka dia akan bermuara pada di mana dia keluar atau di mana makhraj dari huruf tersebut. Kemudian yang kedua harus kita perhatikan bahwa huruf-huruf tersebut memiliki sifat-sifat yang harus kita tunaikan padanya. Sehingga ketika salah memahami ya huruf sukun ya dan salah memahami bagaimana cara menghindari kesalahan ketika mengucapkan huruf sukun, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan baru. Ya, kesalahan-kesalahan baru, yakni hilangnya sebagian atau beberapa sifat dari huruf-huruf tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu dari huruf-huruf yang sukun. Yang pertama kita bahas adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5. Dilihat di halaman 30 ya. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Di gambar sudah ada tanda Q atau menandakan itu adalah huruf-huruf qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu adalah terjadinya pantulan keras di dalam makhraj. Artinya qalqalah itu ada terjadi pantulan suara ketika mengucapkan huruf dalam keadaan sukun, ya. Qalqalah ini termasuk dalam sifat yang tidak berlawanan dari huruf, ya, huruf-huruf hija. Kita lihat masing-masing dari huruf qalqalah. Namun sebelumnya perhatikan bahwa qalqalah, ya, cara mengucapkannya, ya, ada perbedaan di kalangan ulama bagaimana mengucapkan huruf-huruf qalqalah. Dan harus kita ketahui dan harus kita fahami sehingga nanti ketika ada orang yang salah atau berbeda pengucapannya dari pengucapan kita, maka jangan cepat-cepat kita menyalahkan. Harus kita kembali lagi atau melihat di mana dasar dari pengucapan tersebut. Ya, baik. Huruf qalqalah cara mengucapannya ada 2. Ya,
Pertama, pendapat para ulama yaitu huruf qalqalah diucapkan mengikuti harokat sebelumnya. Mengikuti harokat sebelumnya. Kalau harokatnya kasroh, maka suaranya iqi. Nah, iqi, contoh, ibi, iji, nah, dan seterusnya. Dia mengikuti harokat sebelumnya. Ini pendapat yang pertama. Ya. Kalau dhammah, uku, ubu. Nah, seperti itu. Ya, artinya dia mendekati harokat sebelum huruf qalqalah tersebut. Kalau fathah, aqo, ya, ab, aj, seperti itu. Kemudian ada pendapat yang kedua, yakni huruf qalqalah diucapkan dengan cara mendekatkan suaranya pada harokat fathah. Dan ini adalah pendapat yang terpilih atau yang mayoritas para ulama qurra membacanya, yakni mengucapkan qalqalah mendekatkan suaranya kepada harokat fathah. Sehingga salah ketika mengucapkan huruf qalqalah dengan suara seperti ini. Aqa, aqa, aj, aj, ab, ab. Ini adalah pengucapan qalqalah yang keliru. Ya, sekali lagi cara mengucapkan qalqalah adalah dengan mendekatkan suaranya kepada harokat fathah. Contohnya, kita lihat satu persatu dari huruf qalqalah terlebih dahulu ya. Kita lihat ya. Lihat di gambar huruf qalqalah yang bertanda Q ya. Ab, ab, ab. Ab. Kalau ba berharokat fathah, maka suaranya aba, 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 ya kan? Aba. Nah, suara qalqalah dia mendekati harokat fathah. Ab, ab, ab. Kalau jim, aj, aj. Kalau jim difathahkan, ya jadinya ja, ja. Maka qalqalahnya aj, aj, bukan aj atau ab. Nah, kemudian huruf dal. Kalau dal difathahkan suaranya da, da. Nah, ketika qalqalah dekatkan huruf dal yang berharokat fathah. Ada, ada, ya, ada. Kemudian huruf po. Po ketika di fathah suaranya po, po. Maka ketika diqalqalahkan alpo, alpo. Jangan lupa sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut. Ya. Alpo. Kalau dia tebal, tebal. Qalqalahnya tebal. Alpo. Ya. Kemudian huruf qaf. Kalau difathahkan suaranya ko. Maka dekatkan dengan fathah. Alqo. Alqo. Oke, seperti itu. Mengucapkan huruf qalqalah ya harus memiliki referensi yang benar. Jangan sampai kita menduga-duga, ya, meraba-raba cara mengucapkan huruf tanpa dasar. Misalnya, cara mengucapkannya seperti ini, ya, mantul, mantulnya tapi tidak mantul dengan benar, seperti tadi, ab, aj, ad. Nah, kemudian aq, kemudian ato. Nah, itu adalah pengucapan yang salah. Ya, kita coba sekali lagi huruf qalqalah. Ab, aj, ad, ato, aqo. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan huruf-huruf selain qalqalah, ya, bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf tersebut atau huruf-huruf selain qalqalah supaya dia tidak memantul? Karena sering terjadi, ya, semua huruf, ya, selain qalqalah, ya, ketika tidak dijaga dan tidak difahami di apa sifat-sifat dari huruf tersebut, ya, semua huruf bisa berpotensi mengeluarkan pantulan. Hatta itu huruf H. Sering saya dengarkan orang mengucapkan huruf iha. Nah, ini pantulan. Ihdi nal-siratal iha. Nah, ini ada pantulan. Hati-hati. Ya. Kenapa terjadi? Karena pertama tidak mengetahui atau tidak mempelajari tentang sifatul huruf. Atau juga huruf-huruf yang sering sekali terjadi pantulan di dalamnya, seperti huruf zal. Wa idza qa. Nah, idza itu enggak boleh, ya. Kemudian huruf dhad lagi, dhad. Yadribu, yad. Nah, ini pantulan lagi.
Dha juga sering, ya. Al-dha. Ya, yadhlimun enggak boleh. Yadh. Ada pantulan sekecil apapun, ya, maka itu kita hindari. Huruf kaf bisa juga. Ak. Ak enggak boleh. Al itu juga enggak boleh. Al. Al. Alhamdulillahi rabbil ini adalah ucapan yang keliru. Semua huruf bisa berpotensi menimbulkan pantulan, ya. Huruf apa lagi yang sering terdengar? Yaitu huruf mim juga. Yamaku, enggak boleh juga, ya. Jadi, solusinya bagaimana? Solusinya adalah mengetahui sifat masing-masing daripada huruf. Ya, sehingga kita tidak mengucapkannya dengan salah, atau kita bisa menempatkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan sifat yang dimiliki. Kita lihat pertama huruf yang selain qalqalah, huruf hamzah. Pertama, hamzah memiliki sifat namanya syiddah. Huruf jahar, kemudian syiddah, tertahan nafas dan suaranya. Oke, itu huruf hamzah. Sehingga suaranya tertahan, nafasnya juga tertahan. Kedua, huruf ta. Kita lihat, sifat ta memiliki sifat al-hamas, tapi dia syiddah. Enggak boleh diucapkan at, enggak boleh. Dia memiliki sifat syiddah, tapi dia memiliki juga sifat hamas. Dia tertahan suaranya, tapi nafas ada yang berjalan. Oke, seperti itu. Sedikit saja, ya, jangan Oke, berlebihan, tidak boleh. Tha sifatnya hamas dan juga rikhwah, maka suaranya ketika disukunkan oke, ada jalan nafas yang mengalir. Kemudian huruf ha sifatnya hamas juga rikhwah. Nah, kenapa hanya dua sifat saja yang saya sebutkan? Karena dua sifat ini, ya, yang dominan harus kita perhatikan, atau dua tingkatan sifat yang harus kita perhatikan, ya. Kita lihat, ha sifat hamas, ada nafas yang terlepas dan juga suaranya terlepas. Begitu juga huruf kha sama, ya, hamas juga, tapi dan juga rakhwah juga. Oke. Kemudian huruf dzal. Nah, perhatikan huruf dzal. Dzal sifatnya jahar. Sifatnya jahar, tapi dia rakhwah. Jahar apa artinya jahar? Tertahan nafasnya, enggak boleh ada nafas yang keluar. Atau enggak boleh ada nafas yang mengalir. Tapi dia juga sifatnya adalah rakhwah. Suaranya mengalir. Enggak boleh enggak boleh. Enggak boleh bilang za. Tapi suaranya za. Nafasnya tertahan, tapi suaranya berjalan. Ya. Kemudian huruf ra. Ra memiliki sifat namanya bayinah. Al-bayinah, atau antara syiddah dan rikhwah. Maka mengucapkan ra tidak boleh tidak boleh ditekan atau ditahan suaranya, tapi dia ada sedikit berjalan. Tidak boleh juga tidak boleh. Nggak boleh, atau nggak boleh, ya. Dia hanya sebagian saja. Dia berada di antara sifat syiddah dan rikhwah. Syiddah tertahan suaranya, rikhwah berjalan suaranya, dan ra berada di tengah, ya. Perlu kita ketahui bahwa al-bayyinah, ya, al-bainiyah itu ada 5 huruf, lam, nun, ain, mim, ra. Nah, ra salah satunya. Kita lihat nanti masing-masing dari huruf bainiyah tersebut. Kemudian huruf zai. Zai sifatnya adalah hamas, juga rikhwah, dan ada sofir. Nah, sin dia juga sifatnya hamas, rikhwah, dan juga sofir. Oke, seperti itu. Kemudian shin juga sifatnya hamas dan juga rikhwah. Oke. Dan dia juga memiliki sifat at-tafashi. Shad memiliki sifat hamas juga dan rikhwah. Oke, dhad
Dhad, perhatikan supaya tidak salah. Dhad memiliki sifat namanya sifat al-istitalah. Pertama dia jahar, tidak boleh ada nafas yang keluar. Kemudian dia juga syiddah, tidak boleh dia rokhwah, bukan syiddah ya. Dhad sifatnya adalah rokhwah, jalan suaranya, tapi tidak ada nafas yang keluar. Kemudian dhad memiliki sifat yang harus kita perhatikan namanya al-istitalah. Apa itu al-istitalah? Istitalah artinya suara yang mengalir dari permulaan tepi lidah sampai ujung lidah. Artinya ketika ucapkan suara dhad, artinya selain suaranya mengalir, makhrajnya juga mengalir ya. Dari permulaan tepi lidah kita tempel kemudian berujung atau bermuara di ujung lidah. Sehingga suara dhad memanjang. Al. Nah, al. Nah, jadi memanjang dari permulaan tepi lidah sampai penghabisan lidah atau ujung lidah. Oke. Kemudian selanjutnya huruf po. Po sifatnya adalah jahar, tidak boleh alto. Tidak boleh ada nafas. Jahar tertahan nafasnya dan juga syiddah ya. Oke. Maaf, po dia masuk qalqalah ya, alto. Oke. Yang kita bahas huruf yang bukan qalqalah, huruf dha. Dha sama seperti dzal tadi. Dia sifatnya juga jahar juga rakhawah. Au tebal. Kemudian jalan suaranya. Kemudian ain sifatnya bainiyah ya, bainiyah atau pertengahan. Sedikit berjalan tapi tidak tidak juga tidak boleh ya. Oke. Dia berada di tengah. Ya. Huruf ghain. Nah, ghain dia memiliki sifat rikhwah. Dia harus memanjang suaranya. Oke, suaranya memanjang. Nah, contohnya ghairil mag. Ya, ada suaranya berjalan. Oke, huruf fa sifatnya hamas. Perhatikan huruf fa sifatnya hamas. Banyak orang mengucapkan huruf fa pertama makhrajnya salah, pa. Enggak boleh. Papi pu nggak boleh, tapi dia mau keluar melalui bagian dalam dari bibir bawah dengan ujung dua gigi seri atas dan dia memiliki sifat al-hamas, af dan juga rikhwah ya, af. Nah, huruf selanjutnya huruf kaf ya, kaf. Nah, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, kaf sifatnya al-hamas, ak. Oke, kemudian lam al-bainiyah atau sifat pertengahan. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia terhenti sehingga menjadi sifatnya syiddah. Mim juga bainiyah. Nun juga bainiyah. An. Waw sifatnya adalah rokhwah. Au agak panjang. Jangan au. Oke, tidak boleh di au, tekan. Ha, rokhwah, juga hamas. Ya, sifatnya juga ya, dia memiliki sifat rokhwah. Berjalan suaranya. Oke, itu pembahasan dari huruf-huruf sukun. Untuk memahami apa yang saya sampaikan tadi, ya perlu membuka pembahasan tentang makhraj dan sifatul huruf, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara spesifik insyaallah. Oke, kita lihat huruf yang sukun. Kita akan ucapkan dari pertama sampai akhir. Ya, perhatikan baik-baik suaranya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. A, ab, at, as, aj, akh, ad, al, az, as, ash, als, alpo, al, af, alqo, ak, al, am, an, au, ay. Nah,
seperti itu cara mengucapkan di pelajaran halaman 30 ini. Kemudian kita lihat langsung kepada contoh. Oke, perhatikan dan fokus pada huruf-huruf yang sukun, ya, pada huruf-huruf yang sukun sehingga kaum muslimin bisa menirukan atau membaca huruf-huruf sukun sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Kita lihat halaman 31. Ya. Fokus pada huruf sukun, diperhatikan cara mengucapkannya ketika dirangkai. Oke, kita mulai. Utlu saufa rizqun abghi ismin ainun amrin lakum arbun sihrun syahrin habalun ajrun qasat bushrun umirtu iqra aflaha ya'lamu taghfir yadhharu maghribun bahjatun ahlik khufyatan yarzuqu yadhkuru yashhadu isbir ba'suna nafsika idrib. Oke. Yasduru tutla'u nadratan azlama mu'minun jahratan hadman muzlimun yadkhulu yakhluqu ayahsabu afidatun. Oke, diperhatikan baik-baik bagaimana huruf-huruf ya yang sukun diucapkan. Saya kasih satu rumus atau rahasia bagaimana supaya huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah supaya dia tidak memantul. Adalah caranya ya, jangan sekali-kali melepas lidah pada makhrajnya atau jangan sekali-kali menarik lidah pada makhrajnya sebelum selesai sifatul hurufnya, sebelum suaranya habis atau sebelum sifatul hurufnya ditunaikan. Kita lihat contohnya seperti bod, al, seperti itu. Jangan sampai kita tarik di tengah. Albo. Ketika lidah ditarik maka menimbulkan suara albo. Atau zal juga az. Ketika ditarik lidah maka akan menimbulkan suara. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Jadi solusi supaya tidak memantul huruf-huruf yang bukan qalqalah adalah jangan melepas lidah ketika sedang bersuara, ya, sehingga dia menimbulkan suara baru. Oke. Lanjut halaman yang ke-32 dari latihannya. Oke, sekali lagi fokus ya. Ketika latihan fokus melihat apa yang menjadi materi kita. Huruf sukun ya. Kita lihat di 32. Ruknin lahman khamran khubzan baghtatan tubatum nutfatin hilyatan yaqdumu bizulmin dharhum khudrin biqita'in niswatun wa yu'ti a'rid ya, a'rid ain sifatnya bainiyah tadi, a'rid fabi'sa bi'ijlin usbatun rahtuka yushriku fa'ahbata nabatishu ghanimtum maghfiratun qaryatika sadrika multahadan hasbuka fa'amkana bi'alsinatihim sa'yakum yastabdil. Oke. Saya contohkan satu kesalahan misalnya di kalimat khamron. Kita lihat di bagian atas ujung ya, pojok atas itu khamron, itu bainiyah. Contohnya ketika kita salah menempatkan sifatul huruf, maka banyak yang mengucapkan khamron dengan menghentikan suara. Itu adalah kesalahan yang harus kita tinggalkan. Artinya mim memiliki sifat al-bainiyah, yaitu pertengahan antara syiddah dan rikhwah. Jangan sampai kita menghilangkan bagian-bagian dari sifatul huruf yang wajib
untuk kita jaga. Terakhir dari pelajaran ini halaman 33 kita lihat, kita langsung ya. Walam taku walam akun walam yakun yawma wulida lam naj'al hum azlama yawma ub'atsu am tas'aluhum a'lamu biman wa yawma yub'atsu faman azlamu qad balagtu huwa awhaka ja'ala lakum am ta'muruhum sabaqat lahum a'lamu bikum lasta minhum laqad ji'tum syai'an qul hal min asmi' bihim wa absir man a'rada anhu aw tasma'u lahum rikzan alam nashrah laka sadraka. Oke. Gitu cara kita mengucapkan huruf-huruf yang berharokat sukun. Kaum muslimin, di setiap ujung pembahasan satu materi selalu dibuatkan catatan, ya, ingat, baca, diulang-ulang hingga benar. Tidak dilanjutkan sebelum menguasai dan benar bacaan. Artinya bahwa ketika kita masuk satu materi, maka kita harus benar-benar menguasai materi tersebut sebelum kita masuk kepada materi yang lain. Maka pastikan kita menguasai setiap materi yang diberikan, kemudian kita lanjut kepada materi yang lain. Jangan sampai materi sebelumnya kita belum menguasai, kemudian kita lanjut kepada materi yang lain ketika kita belajar di hadapan guru, maka hal ini akan menyebabkan kita kesusahan dalam membaca atau mengucapkan huruf-huruf yang ada di materi setelahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini memberikan manfaat, dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ingin atau berusaha dan berdoa kepadanya untuk mendapatkan kebaikan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari Al-Qur'an, dan Allah mudahkan kita dalam mengucapkan setiap huruf-huruf dengan baik, sehingga kita memberikan hak-hak huruf dengan baik pula. Demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.